Ini sama, ya yang sama itu NM, kemudian staf susnya. Yang berbeda, ada yang berbeda, ada. Yang berbeda karena pengadaannya itu bukan kalau tidak salah yang Krom itu ada di Dirjen Sekolah Dasar ya, apa gitu, saya agak lupa tuh. Kalau nanti dicek ya. Nah ini berbeda yang pengadaannya. Gitu. Nah tapi sebagian besar itu sama. NM, kemudian siapa namanya? Stafsusnya itu yang belum JT, itu JT, Turistan dan ininya bersama. Jadi ada yang beda, tetapi secara keseluruhan ya demikian, Mas Yudi ya. Kemudian Mas Rio, ini ada 4. Ini di perkaranya saudara LE, perkaranya di Papua, itu yang sudah selesai adalah terkait dengan penyuapannya LE ya. Nah perkara tindak pidana korupsinya kan banyak, ada yang dilakukan saudara DE, kemudian itu bagian keuangannya, kemudian juga ada pejabat-pejabat lain, oknum pejabat lain di Provinsi Papua pada saat itu terkait dengan penggunaan dana dana operasional ya, dana dari APBD Provinsi Papua, termasuk juga makan minum ya, untuk makan minum yang pernah kita sampaikan juga, di mana satu hari itu hampir 1 miliar ya. Hari. Karena memang kalau di sana kan ya seluruh dari antar kecamatan aja, antar kabupaten gitu ya, antar kabupaten, antar kecamatan itu menggunakan pesawat kebanyakan seperti itu. Nah masih banyak perkaranya, jadi ini masih terkait dengan perkara yang masih jalan di sana. Kemudian terkait dengan BPKH, ini kan masih lidik ya. Jadi belum banyak yang bisa kami sampaikan, tapi jelas berbeda dengan perkara kuota haji. Nah, spill sedikit lah. Pelaksanaan haji itu menyangkut pengadaan tempat tinggal, catering, makannya ya di sana itu. Jadi tinggalnya di mana calon jemaah haji itu, kemudian makan, ya, oke. Saya setuju dengan Mas Maria. Penginapan, saya ulangi ya. Kemudian catering, gitu catering. Ya, bukan makan juga catering. Karena kalau makan tiap hari itu di rumah, gitu kan. Ini penginapan catering. Kemudian transportasi. Jadi misalkan berangkat untuk wukuf ke Eropa kan itu naik bis gitu dan lain-lain lah. Kalau misalkan ininya jauh juga tempat tinggalnya, nanti ada kendaraannya yang mengantar setiap hari ke Masjidil Haram seperti itu ya. Nah, jadi yang paling tidak menyangkut 3 hal ini. Penginapan, nah ini bukan tempat tinggalnya, penginapan, cateringnya, makannya, dengan transportasinya selama di sana gitu. Nah, kenapa? Karena sejauh ini kita kan bersaing nih. Jamaah haji yang dari Indonesia, jamaah haji yang dari Malaysia, ini yang sederet aja ya. Jamaah haji yang Indonesia, dari Singapura ada, dari Malaysia ada, terus dari Jepang ada, nah terus kalau kesananya lagi dari jauh lah, banyak gitu kan. Itu kan hampir satu hamparan lah dengan kita. Itu harganya beda. Silahkan dicek. Di Indonesia berapa puluh juta, berapa ratus juta gitu ya. Di Singapura berapa puluh juta, di Malaysia berapa puluh juta gitu ya. Silahkan rekan-rekan bandingkan seperti itu. Nah, masing-masing negara ini kan berebut untuk mendapatkan tadi penginapan, catering, dan kendaraan. Nah, masing-masing nawar nih, bidding di sana. Makin dekat ke Masjidil Haram, makin dekat ke tempat ini, itu makin mahal. Gitu. Nah, pertanyaannya, dengan biaya yang lebih mahal gitu, kenapa tempat tinggalnya lebih
jauh. Kan itu yang sedang kita dalami. Nah, bagaimana juga makannya? Kenapa dengan biaya yang lebih mahal? Kemudian menunya seperti apa? Dengan biaya segini, kenapa misalkan bis yang kita peroleh itu ya nggak AC-nya dan lain-lain gitu kan, tahun bisnya dan lain-lain kan, seperti jadi layanannya kita lebih kepada bagaimana layanan kepada jamaah haji, karena tentunya tidak ada artinya penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bila tidak berpengaruh terhadap layanannya, karena kita berharap bahwa dengan dilakukannya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini akan memperbaiki layanan. Uang yang dikeluarkan artinya bahwa nilainya di saat penganggaran itu kecil, jadi sangat rentan terhadap terjadinya salah satunya adalah bribery atau penyuapan. Demikian halnya dengan potret survei penilaian integritas atau SPI Kabupaten Oku dalam 2 tahun terakhir 2023 dan 2024. Kabupaten Oku mengalami penurunan skor SPI dari 69,25 tahun 2023 menjadi 63,11 tahun 2024. Adanya perbedaan nilai ini memperlihatkan bahwa proses penyusunan anggaran merupakan titik rawan yang rentan disusupi kepentingan tidak sah. Awalnya kan berawal dari penganggaran. Jadi sebuah kegiatan yang dirancang untuk Kabupaten Oku ini diawali dengan penganggaran. Ketika penganggarannya sudah terkontaminasi dengan adanya perbuatan koruptif, tentu pelaksananya pun akan tidak akan maksimal gitu ya. Untuk itu pengembangan perkara dari kegiatan tata tangan ini menjadi cermin konkret bagaimana kerentanan pada area penganggaran dapat berujung pada praktik suap, yakni dengan adanya permufakatan jahat atau meeting of mind antara pihak-pihak legislatif, eksekutif, dan swasta. Oleh karena itu, KPK menegaskan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab Oku untuk kemudian melakukan pembenahan tata kelola komprehensif dengan memastikan proses penganggaran berjalan transparan, akuntabel, dan bebas intervensi transaksional agar setiap rupiah APBD benar-benar untuk kemaslahatan masyarakat. Kegiatan pada malam hari ini, KPK akan menyampaikan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Pemkab Oku yang bermula dari kegiatan tangkap tangan pada Maret 2025. Sebelumnya dalam perkara ini KPK telah melakukan penahanan terhadap 6 orang tersangka, 4 orang dari pihak penerima dan 2 orang dari pihak pemberi. Para tersangka tersebut yakni Saudara FJ selaku anggota DPRD Kabupaten Oku, Saudara MFR selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Oku, Saudara LOP selaku Kadis PU Kabupaten Oku, Saudara UM selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Oku, Saudara MFZ selaku pihak swasta, dan Saudara ASS selaku pihak swasta juga. Terhadap masing-masing tersangka saat ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang. Ya, jadi untuk pengadilannya masing-masing ibu kota provinsi ada pengadilan tipikor. Setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, KPK kembali menetapkan dan kemudian melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka, yaitu Saudara PW selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Oku periode 2024-2029, kemudian Saudara RV selaku anggota DPRD Kabupaten Oku 2024-2029, Saudara AT alias AG selaku wira swasta, dan Saudara MSB selaku wira swasta. Jadi ada 2 anggota DPRD Kabupaten Oku dan 2 dari pihak swasta. Selamat datang Mas Mario. Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 20 November sampai dengan 9 Desember 2025 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut, bahwa dalam proses perencanaan anggaran tahun 2025 Pemkab Oku
Terjadi pengkondisian jatah pokok-pokok pikiran atau pokir anggota DPRD yang diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Oku, di mana jatah pokir disepakati sebesar 45 miliar dengan pembagian untuk ketua DPRD dan wakil ketua 5 miliar serta masing-masing anggota 1 miliar. Karena keterbatasan anggaran, nilai tersebut kemudian turun menjadi 35 miliar, di mana anggota DPRD Oku meminta jatah sebesar 20% untuk anggota DPRD, sehingga total fee adalah 7 miliar dari total anggaran tersebut. Bahwa kemudian saat APBD tahun 2025 Kabupaten Oku disetujui, pembahasan anggaran di Dinas PUPR justru mengalami kenaikan dari 48 miliar menjadi 96 miliar. Bahwa sudah menjadi praktik umum di Pemkab Oku, praktik jual beli proyek dengan memberikan sejumlah fee kepada pejabat Pemkab Oku dan atau DPRD. Terkait proyek jatah DPRD, NOP selaku Kepala Dinas PUPR Oku melakukan pengkondisian atau fee jatah DPRD tersebut pada 9 proyek yang dikondisikan pengadaannya oleh yang bersangkutan melalui e-katalog sebagai berikut. 1. Proyek rehabilitasi rumah dinas bupati senilai 8,39 miliar dengan penyedia CP Royus. Ini terkait ya Google Clue juga ya. Sudah sampai di mana? Tadi sudah jawab juga nih Mas Yus. Jadi perkaranya sudah selesai, sudah diekspos untuk naik ke penyidikan. Makanya dibilang itu akan kata Pak Ketua kan akan diserahkan gitu. Jadi prosesnya nanti setelah ini dinyatakan naik ke penyidikan, kemudian kan saat penyerahannya itu pada saat penyidikan ini. Sudah penyidikan nanti dibuka terus nanti kita serahkan. Tentu yang diserahkan apa kan gitu. Kan Bapak belum nyita, belum apa. Jadi yang diserahkan adalah keterangan-keterangan kita miliki, kemudian dokumen-dokumen yang kita miliki yang diperoleh pada saat penyelidikan. Di mana ada beberapa juga yang secara sukarela mengirimkan dokumen dan lain-lain kepada kami, kepada penyidik. Nah, dokumen itulah kemudian juga keterangan-keterangan yang diperoleh, berita acara permintaan keterangan. Nah, itu yang akan kita serahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Demikian mungkin Mas Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nama sumpah di antara Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000